Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas kelompok pembelajaran mesin kita yang berjudul penggunaan multiple linear regression untuk membantu meningkatkan penjualan dan pendapatan PT Cemerlang. Oke, di kelompok 2 sendiri ada 6 anggota. Yang pertama itu ada Dede Masita dengan NIM 121450073 kedua itu ada Ayu Elinawati dengan NIM 121450025. Lalu ada Stella Dianka Fitri dengan NIM 121450043. Lalu ada saya sendiri Rizky Ademinofri dengan NIM 121450073. Lalu ada Saiful Haris Muhammad dengan NIM 121450115. Lalu ada Muhammad Kaisar Firdaus dengan NIM 121450135. Lalu tugas pembelajaran mesin ini dilatar belakangi oleh dunia bisnis yang cepat berubah. Lalu pada PT Cemerlang menghadapi berbagai tantangan. Mereka bersaing dalam pasar yang kompetitif, menghadapi fluktuasi dan perubahan preferensi pelanggan. Dalam analisis berikut, kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan dan pendapatan PT Cemerlang dan bagaimana metode multiple linear regression dapat membantu dalam meningkatkan penjualan dan pendapatan PT Cemerlang. Selanjutnya tujuan dari pengerjaan kali ini yaitu untuk tidak hanya meningkatkan pendapatan PT Cemerlang, tetapi juga untuk mengidentifikasi secara ilmiah pengaruh dari berbagai faktor, termasuk biaya promosi, jumlah outlet, pertumbuhan penduduk, pesaing, dan pendapatan terhadap penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Next. Berikut flowchart dari algoritma pemrograman kami. Yang setelah pemulaian, kita akan melakukan identifikasi masalah terlebih dahulu tentang apa yang ingin kita solusinya. Selanjutnya, kita masuk ke data pre-processing. Setelah itu dilakukan pemodelan menggunakan regresi linear dan juga evaluasi model. Kita ditampilkan hasil pemodelan. Next. Nah, dari dataset kami gunakan sendiri ada beberapa atribut di dalamnya. Di antaranya yaitu daerah, yang merupakan lokasi atau wilayah geografis di mana bisnis PT XYZ melakukan penjualan, serta ada penjualan, yaitu merupakan jumlah atau nilai dari produk yang dijual oleh PT XYZ di setiap daerah. Ada juga promosi, yang merupakan strategi yang digunakan oleh PT tersebut untuk memasarkan produk atau layanan mereka. Ada outlet yang merupakan tempat di mana produk atau layanan tersedia. Selain itu ada laju penduduk yang merupakan analisis jumlah penduduk atau populasi di setiap daerah PT XYZ beroperasi. Kemudian ada atribut pesaing. Ini merupakan informasi tentang perusahaan atau entitas lain yang beroperasi di wilayah yang sama serta menawarkan produk atau layanan yang serupa dengan PT XYZ. Selanjutnya ada income yang merupakan pendapatan rata-rata atau tingkat penghasilan di setiap daerah. Nah, semua atribut di sini merupakan atribut dependen yang akan mempengaruhi atribut in- independen atribut dependen kita yaitu penjualan. Next. Selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Nah, pada algoritma ini, pertama kami melakukan import dari library yang akan digunakan seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn, Sklearn. Selain itu, kami juga melakukan input dataset dengan pdread CSV yang menghasilkan tampilan dataset seperti ini.
Oke, next. Setelah dilakukan inputan dataset tersebut, karena datasetnya tidak terbaca, maka kami melakukan pengisian dataset secara manual dengan PDF data frame. Nah, kemudian kami berusaha untuk menampilkan data frame tersebut sehingga dapat dilihat data-data tersebut seperti daerah, penjualan, promosi, outlet, laju penduduk, pesaing, dan juga income. Baik, selanjutnya kita melakukan analisis penjualan terhadap promosi. Next. Di sini kita melakukan plotting dengan scatter plot untuk variabel X-nya promosi, sumbu X-nya promosi, dan Y-nya penjualan dengan data yang sudah diinputkan. Next. Ini adalah outputnya, bisa kita lihat semakin besar promosi yang dilakukan, maka penjualan juga semakin tinggi. Next. Selanjutnya kita buat variabel X dan Y, di mana X itu adalah promosi dan Y-nya penjualan. Setelah itu kita membagi dataset menjadi data training dan data testing. Lanjut kita buat model linear regression-nya. Oke, next. Setelah itu kita juga membuat prediction dengan model predict dan kita printkan MSE dan juga MAE-nya. Untuk MSE kita dapatkan 126, ini merupakan MSE yang cukup tinggi, dan MAE 10 yang menandakan bahwa model yang dihasilkan cukup baik dalam memprediksi penjualan berdasarkan variabel promosi. Next. Oke, selanjutnya kita menganalisis penjualan terhadap banyaknya outlet. Next. Langkah pertama kita melakukan plotting dengan menggunakan tipe scatter plot untuk mengetahui pengaruh banyaknya outlet terhadap penjualan. Kita menggunakan dengan library SNS dengan variabel X-nya itu adalah outlet dan Y-nya adalah penjualan. Terlihat bahwa persebaran data cukup baik pada pemvisualisasian menggunakan scatter plot. Next. Lalu kita membangun fitur variabel dan melakukan pembagian data ke dua kategori. Ada data latih dan data uji dengan memanfaatkan library dari sklearn untuk membuat fitur variables. Dengan data frame, dengan data outlet dan data penjualan dari data frame yang sudah dibuat, kita membagi menjadi data training dan data uji untuk dilatih ke dalam model yang akan kita gunakan. Pada praktikum kali ini kita menggunakan model linear regression. Lalu kita membuat prediksi dengan model yang sudah kita buat tadi, lalu mengevaluasi model tersebut dan menghasilkan nilai mean square error atau MSS sebesar 430,886 dan MAE atau mean absolute error sebesar 13,11. Ini menandakan bahwa hasil prediksi yang digunakan pada model linear regression ini menghasilkan yang cukup akurat atau baik pada outlet. Next. Selanjutnya kita menganalisis penjualan terhadap laju penduduk. Next. Langkahnya kita melakukan plottingan menggunakan scatter plot seperti sebelumnya dengan variabel pada sumbu X-nya itu adalah laju penduduk dan pada sumbu Y-nya kita menggunakan variabel penjualan. Terlihat bahwa persebaran datanya tervisualisasi dengan baik. Lalu next.
Sama seperti langkah sebelumnya, kita menggunakan variabel laju penduduk dan penjualan sebagai variabel yang akan kita uji menggunakan model linear regression. Sebelumnya kita menggunakan data training, yang dimana data training adalah 30% dari data yang sudah kita ambil dan 70% nanti datanya yang akan kita latih. Lalu kita membuat prediksi menggunakan model yang sudah kita masukkan, yaitu linear regression. Lalu kita evaluasi model tersebut pada variabel laju penduduk dan penjualan tersendiri, menghasilkan MSE sebesar 3.122,552 dan MAE sebesar 42,606. Hasil ini sangat tinggi atau besar, yang menandakan bahwa pemodelan atau prediksi yang dihasilkan pada model linear regression ini pada dataset laju penduduk dan penjualan sangat akurat atau sangat bagus. Selanjutnya ada analisis penjualan terhadap pesaing. Di mana kita membuat scatter plot dari X pesaing dan Y penjualan dari data yang kita gunakan. Lihat bahwa di plot pesaing ternyata tidak menurunkan peminat untuk membeli. Lalu membangun fitur variabel dan melakukan pembagian data dalam dua kategori, yaitu data latih dan data uji, di mana kita menggunakan pesaing sebagai variabel independen dan penjualan sebagai variabel target. Pembagian dataset terbagi menjadi 30% data uji dan 70% data pelatihan, dan menggunakan model regresi linear dengan model dot fit. Dihasilkan MSE sebesar 666 dan MAE sebesar 19.801, di mana cukup tinggi untuk nilai MSE dan nilai MAE cenderung lebih rendah. Kemudian analisis penjualan terhadap income masyarakat. Kita membuat scatter plot dengan X income dan Y penjualan dari data yang kita gunakan. Scatter plot di atas tidak dapat diketahui bahwa meningkatkan income tidak berarti meningkatkan pula penjualan yang dilakukan. Hubungan antara income dan penjualan juga sulit karena data cenderung tersebar acak dan tidak linear. Dilakukan lagi fitur variables dan membagi bagian data, di mana income sebagai variabel independen dan penjualan sebagai variabel target, dengan data uji 30% dan 70% data pelatihan. Dengan menggunakan model regresi linear yang sama, didapatkan hasil MSE sebesar 1221 dan MAE sebesar 22,0,014. Dari kode di atas, dari hasil tersebut menunjukkan bahwa model prediksi ini cukup akurat. Selain itu, MAE atau nilai error cenderung lebih rendah. Analisis keseluruhan variabel independen terhadap penjualan dari PT XYZ. Next. Berikut tampilan dari program yang kami buat. Nah, di sini kami akan membuat fitting model menggunakan linear regresi, lalu memprediksi model tersebut, menentukan nilai MSE dan MAE. Di sini dapat dilihat nilai MSE yang didapatkan adalah 262 dan nilai absolute error yaitu 14,52. Next.
Lalu kami membuat scatter plot semua variabel. Next. Nah, ini dia tampilan dari scatter plot of independent variable dari penjualan. Nah, dapat dilihat dari plot tersebut, dari variabel outlet dan promosi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penjualan, sementara income tidak terlihat memiliki dampak yang signifikan. Terlihat bahwa penjualan cenderung lebih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah outlet dan promosi yang diterapkan. Hal ini mengidentifikasikan bahwa strategi penjualan dan promosi dapat memiliki dampak positif dan sebaliknya, income pendapatan tidak menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi penjualan. Oleh karena itu, perusahaan dapat lebih fokus pada strategi outlet dan promosi untuk meningkatkan performa penjualannya. Next. Menampilkan korelasi variabel independen terhadap variabel dependen. Next. Menghitung korelasi menggunakan correlation matrix. Perhitungan korelasi ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel. Nah, di situ dapat terlihat ada variabel penjualan, promosi, outlet, laju penduduk, pesaing, dan income. Terlihat dari hasil yang ditampilkan dalam hubungan antara variabel-variabel yang ada pada data tersebut, dari variabel promosi dan outlet dan pesaing memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap penjualan. Next. Variabel melalui visualisasi heat map. Dapat dilihat warna merah menunjukkan korelasi positif, sementara warna biru menandakan korelasi negatif. Semakin intens warnanya, merah atau biru, semakin tinggi tingkat korelasinya. Misalnya, jika kita membandingkan variabel penjualan dengan dirinya sendiri, atau X sama dengan penjualan dan Y sama dengan penjualan. Warna merah pekat tersebut mewakili korelasi yang maksimal, ada pada angka 1. Nah, karena keduanya variabel yang sama, maka mereka akan memiliki hubungan positif yang sempurna yang dapat dilihat dari grafik. Next. Oke, kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa promosi dan outlet memainkan peran penting dalam meningkatkan penjualan PT Cemerlang. Dan model regresi linear berganda telah membantu dalam memahami hubungan antara variabel independen dan penjualan. Dengan pendekatan ilmiah ini, PT Cemerlang dapat terus beradaptasi dengan perubahan pasar dan tetap bersaing di tengah persaingan bisnis yang ketat. Kesimpulannya adalah analisis data dan regresi linear berganda adalah alat yang berguna dalam mengambil keputusan dan perencanaan strategi untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.